Ya, Mas Yasir ini kan Nggih. apa? Peneliti ya? Nggih. Peneliti bisa nggak disebut sebagai, kan selama ini jangan meneliti batu-batu ya? Iya. Batu akik meneliti Bang nggak? Enggak. Batu nisan. Nggak masuk. Mas Yasir ini meneliti batu nisan. Ya Oh. semacam ya arkeologi batu nisan lah, Iya. lebih anunya masuknya Iya. di situ ya. Nah, Iya. bagaimana itu Mas? Awalnya jenengan sebagai peneliti batu nisan dan makam-makam kuno itu bagaimana itu? Baik. Jadi saya berbeda posisi standing point-nya dengan para arkeolog. Kalau arkeolog dia meneliti dari sisi ilmu arkeologi, kalau saya meneliti dari sisi antropologi budaya material. Jadi sama-sama objeknya batu, tetapi yang satu dari sisi arkeologi saya bentuk dan rupa. Cara pandangnya berbeda meskipun nanti objeknya sama, objeknya ya? sama dan titik temunya kadang-kadang sama. Jadi jenengan termasuk manusia batu ya? Ya, Kira-kira gitu ya? kira-kira gitu. Nah itulah akhirnya ketika saya mau masuk ke kajian candi ternyata cukup sudah banyak. Dan ada satu yang ternyata belum banyak orang masuk, yaitu kajian makam. Nah kebetulan kan kita terdidik dalam suasana santri yang sejak dulu sudah terbiasa ziarah kubur gitu ya. Jadi amaliyah ziarah kubur itu sudah sejak dulu. Hanya saja ketika saya mulai meneliti, maka ziarah kubur itu dibarengkan dengan penelitian ilmiah gitu. Sehingga ketika kita ziarah kubur selesai mengirim doa, maka saya mengirim doanya tidak hanya sekedar ngirim doa, tetapi ngirim doa kemudian saya minta izin akan meneliti di situ. Minta izinnya maksud saya kalau orang Jawa, kalau orang Jawa biasanya jawab gitu ya. Jawab, saya mau meneliti, mau foto-foto, semuanya saya mohon izin, mohon ridho gitu kira-kira pada seluruh yang ada di sini. Nah itu akhirnya meneliti itu sampai kemudian saya merasa harus ditulis untuk agar orang-orang yang bertanya tidak bertanya dengan jawaban yang sama, nanti orang lain pertanyaan yang sama jawabannya itu lagi gitu. Akhirnya saya tulis itu, kan lahirlah buku Nisan Hanyok Rokusuman itu yang tahun 2021. Nah, itu berarti jenengan menteorikan iya apa ya, masa ya? Iya, periodisasi tipologi ya. Karena kajian nisan atau kajian makam terakhir yang cukup menjadi track dalam kajian nisan itu, di Aceh ada Usman Yatim, kemudian di Jawa ada Hasan Ma'arif Ambari. Ini mereka ini arkeolog semuanya. Hasan Ma'arif Ambari menulis disertasi S3 di Prancis ya. Dari beliau inilah kemudian muncul istilah tipologi nisan Demak Troloyo. Itu tahun 84-85, sekitar tahun itu. Nah pasca Ambari, hampir semua nisan-nisan di Jawa kalau ada yang neliti, kalau ada, itu dia nyebutnya nisan Demak Troloyo. Meskipun tokoh yang diteliti terpaku kepada tipologinya Hasan Ma'arif Ambari. Meskipun tokoh yang diteliti di era baru itu adalah tokoh misalnya zaman Sultan Agung atau zaman Sultan Hamengkubuwono, tapi dia tetap pakai frame tipologi nisan Demak Troloyo gitu. Akhirnya saya bilang, loh ini kan tokoh zaman Sultan Agung, seharusnya sudah tidak pakai tipologi Demak Troloyo gitu. Apalagi ketika saya neliti melalui tokoh-tokoh yang hidup pada zaman Sultan Agung, saya menemukan pada masa Sultan Agung itu ada bentuk nisan sendiri gitu, lengkap dengan kijingnya. Ya, dengan mungkin sudah pernah ziarah ke makam Sunan Derajat Lamongan atau Sunan Sendang Dhuwur ya, itu sangat beda dengan tipologi kijing sama nisan yang ada di Yogyakarta gitu. Sehingga wah kalau gitu ini tidak bisa disebut Demak Troloyo, ini harus ada istilah khusus gitu. Nah karena nisan-nisan yang seperti itu baru muncul pada zaman Sultan Agung, atas dasar itulah saya menyebutnya pakai nomenklatur gelarnya Sultan Agung, Hanyok Rokusumo. Jadi produk kebudayaannya Hanyok Rokusuman. Akhirnya saya sebutlah itu Nisan Hanyok Rokusuman. Nah di nisan-nisan itu yang jenengan teliti apanya? Bentuk dan rupa. Bentuk dan rupa. Iya, minimal orang di Yogyakarta khususnya dan di sekitarnya, Solo, Klaten, sampai ke Magelang, bahkan sampai Lamongan dan Surabaya ada tipenya itu. Minimal mereka tahu bahwa nisan yang bentuk dan rupanya seperti ini
berasal dari tahun 1600 gitu. Karena kalau tidak begitu maka mereka tidak tahu bahwa di kampungnya ada makam tua. Gitu. Nah dari situ akhirnya saya kan mempublikasikan buku, kemudian orang-orang sering japri, WA, temuan-temuan dari Jepara, dari Lamongan, dari Surabaya, di area Sunan Ampel, bahkan di area dekat Troloyo itu ada yang bentuknya nisan Hanyokrokusuman gitu. Ponorogo ada gitu. Itu kenapa Mas? Maksudnya di wilayah yang jauh, tapi kok masih ada nisan seperti itu? Ya, yang serupa. Ya. Itu gimana? Persebaran orangnya. Orang-orang dari Mataram yang mungkin hidup di sana, maka ketika dia meninggal diberi identitas dari Mataram gitu. Maksud saya dari Yogyakarta yang sekitarnya gitu ya, Mataram itu. Nah, itulah kemudian saya juga sudah matur kepada banyak orang di buku itu bahwa terserah jenengan setuju apa enggak dengan penamaan saya atas batu ini sebagai nisan Hanyokrokusuman, tapi bentuk yang seperti ini itu 1600-an dan kalau ketemu yang seperti ini harus diamankan, harus dilestarikan. Dan itu kemudian menjadi pemantik teman-teman pegiat makam untuk meneliti makam-makam di kampungnya, bahkan buat TikTok, buat Instagram, buat YouTube yang bagi saya wah jadi semarak gitu ya, jadi semarak gitu. Ada teman saya di Semarang itu namanya Mas Eka Budi itu, dia buat TikTok itu wah viewernya banyak sekali itu. Kadang-kadang dia kalau menemukan kesulitan telepon gitu. Saya bilang jalan terus saja Mas, tidak apa-apa gitu. Persoalan apakah itu benar atau salah itu nanti dulu. Yang penting kita misi utamanya adalah melestarikan tinggalan-tinggalan sejarah berupa makam yang artefaknya jelas ada. Gitu. Persoalan siapa orangnya, siapa namanya itu nanti. Gitu. Kalau nggak ada ya kita sebut saja nama desanya.